warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Haji Slamet Saifuddin selaku pemateri pada kajian pagi hari ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, serta tak lupa teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kedua nikmat tersebut memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis yang kita cintai ini, di Masjid Fatimahuz Zahra. Kedua, selawat bertarekan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti risalah-risalahnya, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam KKS atau Kajian Keluarga Sakinah yang diselenggarakan secara rutin pada setiap ahadnya, yang semoga kita akan istiqomah untuk mengikutinya nggih. Pada episode kali ini kita akan dibersamai oleh beliau Ustadz Haji Slamet Saifuddin dengan tema yang akan disampaikan, yaitu keajaiban 8 huruf. Sebelum kajian dimulai, diharapkan kepada semua jamaah bisa menyimak kajian dengan hikmah dan tenang, sehingga kita semua dapat mendapatkan manfaat dan ibrah yang nantinya akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Slamet Saifuddin. Langsung saja, marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Azam Al-Hafidh dari SD Al-Azkiyah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa may yurid sawabad
Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Ananda Azam Al-Hafidh yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu kajian utama yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Slamet Saifuddin dengan tema Keajaiban 8 Huruf. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul alim. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Agung, Maha Suci, Maha Kaya, yang sungguh-sungguh Dia telah menganugerahkan, mencurahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat salam juga mudah-mudahan semoga tercurah, terlimpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada pagi menjelang siang hari ini, satu saat di mana kita ditakdirkan untuk bersama-sama di masjid atau rumah Allah ini. Dan sungguh ini bukan kebetulan, tapi ini sungguh-sungguh memang atas kehendak Allah. Karena tidak ada satu kejadian pun di alam semesta ini yang kebetulan, tidak ada. Semuanya sudah dirancang dengan rancangan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita termasuk menjadi orang yang mendapatkan berbagai karunia nikmat itu.
Karena demikian banyaknya nikmat yang diberikan Allah pada kita, tapi sebagian kecil dari kita yang bisa merasakan dan menghargai kenikmatan itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang sedang menghargai dan bisa merasakan anugerah Allah tadi. Ya. Para jamaah rahimakumullah, ya, pada hari-hari ini kan ya, demikian luar biasa suasana di kalangan umat Islam, terutama di pusat-pusat tempat di mana umat Islam di situ berada, di mana lantunan sholawat itu luar biasa, ya. Dan kita bersyukur, ya, karena umat Islam banyak yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebetulnya tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menyunahkan kita untuk memperingati hari kelahiran itu. Ya, tidak ada. Namun untuk mengingat jasa seorang yang luar biasa, tidak hanya kepada umat Islam tapi bahkan ke dunia, peradaban dunia itu memang ini sudah wajar, ya. Ketika kita tidak tahu sejarah, tidak mengingat sejarah, apalagi sejarah orang-orang yang telah berjasa pada kita, berarti kita kan orang yang tidak tahu diri, tidak, ya, mengingat saja tidak, itu berarti kan contoh yang paling kecil kita dengan orang tua kita. Ya, coba orang tua kita itu kan Masya Allah makhluk yang dihadirkan di dunia ini, ya, ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa dengan kita, dan jasanya itu luar biasa, ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan sebagian dari kita rata-rata itu bisa bertemulah dengan orang tua kita, rata-rata. Walaupun ada yang nun sewu bertemunya hanya sampai umur balita, ada yang sampai kebersamaannya bisa sampai umur belasan tahun, ada yang sampai tua itu juga masih ketemu orang tua, ya. Tapi ada yang nun sewu bertemunya hanya sebentar, termasuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan orang tuanya itu bahkan wajah ayahnya itu beliau tidak menyaksikan, ya. Karena ketika beliau masih di dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Masya Allah, ya. Bersama dengan ibunya juga tidak sampai baliklah, belum sampai, ya. Malah yang sering bersama beliau itu adalah yang mengasuh beliau, ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, kembali, ya, orang tua kita itu kan jasanya luar biasa pada kita, ya. Maka ketika kita kok tidak mengingat orang tua kita dan tidak mengingat kebaikan orang tua, berarti kan kita termasuk anak yang bisa dikatakan durhaka, ya. Maka berkaitan dengan ini, nah, ya, maka kita akan sedikit membicarakan masalah kehidupan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Yang di dalam surat Al-Anbiya 108 yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat segenap alam semesta. Ya. Nah, sebelum saya melanjutkan, tadi disebut materinya adalah keajaiban 8 huruf ya. Saya ditanya anak ini mau temanya apa? Saya biasanya nggak mau repot-repot pada tema. Tapi untuk kali ini saya hanya sedikit apa yang disebut keajaiban 8 huruf itu. Ya dalam ayat ini sebetulnya ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin. Ya. Bentuk kasih sayang, cinta Allah. Ya, rahmatan itu kalau dihitung itu 8 kata ini. Ya, kalau bahasa Indonesia ini rahmatan. Nah itu ya. Kalau bahasa Arabnya sih cuman hanya ro ya, ha, mim, tak marbutoh. Nah, itu ya hanya paling banyak 5 itu ya. Tapi yang terpenting bahwa kehadiran kita ini betul-betul adalah sentuhan cintanya Allah. Nah ini ya. Ya karena ternyata kekuatan terbesar di alam semesta ini ya, itu adalah kekuatan sayang, kekuatan cinta. Ya. Karena cinta itu nun sewu ya, bagi siapa yang pernah mendalami apa bahkan yang pernah mengalami itu akan membuktikan ya betapa ketika cinta itu bersemi itu luar biasa. Katanya, ini kalau mbak-mbak, ibu-ibu kira-kira sudah pernah membuktikan apa belum? Atau barangkali malah yang luar biasa itu bapak-bapak, wallahu alam ya. Tapi betul ya, ketika ya untaian kalimat itu bersemi, itu memang luar biasa. Yang tadinya biasa-biasa jadi luar biasa semuanya. Ya. Semuanya itu jadi indah. Semuanya mengandung kekuatan yang luar biasa. Ya. Orang akan gembira itu juga ketika dia sedang dalam keadaan cinta ya. Orang yang sedih banget itu juga karena biasanya itu juga ya. 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 Maka berkaitan dengan itu ya, maka ya mudah-mudahan kita bisa merasakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu diutus juga karena kekuatan cinta Allah kepada alam semesta ini. Karena Allah menciptakan alam semesta ini juga dengan cinta. Ya. Maka tadi ayat yang dibacakan itu kan luar biasa. Ya. Ketika seorang itu betul-betul mengenal Allah, maka dia akan pasti mencintai Allah. Mengapa kita belum cinta pada Allah? Karena kita belum kenal Allah. Ya. Ketika kita betul-betul sudah kenal dengan Allah, maka ya, menurut Imam ya, Jauziyah ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan seseorang yang betul-betul kenal dengan Allah, maka dia pasti akan mencintai Allah. Nah ini ya. Maka mudah-mudahan ya kita termasuk menjadi orang yang sedang mensyukuri karunia itu, termasuk kehadiran
panjenengan pada siang hari ini, ya, pagi menjelang siang ini juga dalam rangka mudah-mudahan kita sedang mensyukuri karunia itu. Ya. Karena di dalam untaian pendapat Ibnu Katsir juga demikian, ya. Barang siapa yang menerima rahmat atau cinta Allah itu dan mensyukurinya, maka berbahagialah dia di dunia dan akhirat. Namun barang siapa yang menolak atau mengingkari, ya, maka rugilah dia di dunia dan di akhirat. Ya, ini difirmankan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat, ya, surat ke-13 ayat 2829. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladina baddalu ni'matallah kufron wa akhallu qaumahum darul bawari jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Ya. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah itu dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam, dan mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Ini nun sewu, ini peringatan bagi kita. Kita rata-rata ini kan Islamnya itu Islam KTP, Islam keturunan, ya. Jarang dari kita ini yang dulu bukan Islam kemudian jadi Islam. Jarang. Sebagian besar kita itu lahir sudah Islam. Bahkan ketika menjalankan Islam dulu itu kita dengan terpaksa. Ya, salah satu contoh saya merasa dulu oleh ayah saya itu kalau sudah sore itu disuruh cuci kaki, ya, karena waktu kecil seusia saya Pak yakin ini kalau dulu mulai pagi itu nggak pernah pakai sandal, jeker. Kalau sekarang kan enggak, ya. Tapi kalau saya ini termasuk, ya, atau yang seumur ya 60, itu dulu itu nggak pernah, ya. Itu kalau sudah sore disuruh cuci kaki kemudian wudhu, sholat apa? Sholat maghrib. Jadi sholat itu dulu yang paling pokok itu hanya maghrib. Yang namanya Isya itu sudah tidur, nggak sempat sholat itu. Subuh apa meneh, wis tangine kawanan kesusu arep sekolah itu sholat lewat. Luhur mangsane dolan, asar juga sholat itu maghrib. Masya Allah. Dan itu harus dipaksa. Sholat itu dipaksa, ya. Bahkan kadangkala berangkat untuk sholat itu bersamaan dengan melayangnya sandalnya ayah. Jadi suruh sholat nggak sholat itu sandalnya dilempar barusan. Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan dengan bertambahnya umur, dengan kita itu ya terpaksa atau tidak kemudian belajar, ya, belajar agama, belajar menjalankan ibadah, kemudian kita diberi tambahan iman oleh Allah, tambahan petunjuk. Tapi ada orang yang nun sewu sudah lahir Islam tapi kemudian jadi tidak Islam karena dilalah saja lingkungannya tidak mengasuh dengan baik, ya, tidak memelihara iman itu sehingga berganti imannya itu dengan kekufuran. Lah ini ayat ini, ya. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah yaitu iman Islam itu dengan kekufuran? Maka dikatakan di sana dia seolah-olah menjatuhkan dirinya dan kaumnya ke
jurang kebinasaan. Apa jurang kebinasaan itu? Yaitu neraka jahanam. Dan itu sudah mulai dirasakan adab itu di dunia. Karena ketika seorang tidak menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya, dia pasti akan lebih banyak menderita daripada nikmatnya. Ini bisa dibuktikan. Ya. Dan itu secara naluri sudah di dunia ini bisa dibuktikan. Salah satu contoh, ketika kita melakukan kebaikan, apalagi didasari oleh iman, itu akan nikmat. Tapi sebaliknya, ketika seorang kok hidupnya itu tidak di jalan, bukan di jalan Islam, tidak jalan kebenaran, itu pasti akan hatinya saja sudah mengingatkan. Contoh yang paling kecil, ketika tetangga kita punya pohon buah yang sedang berbuah, tapi nun sewu tetangga itu pelit. Pada satu saat pasti ada kelompok tertentu, terutama anak muda, ya. Dan yang banyak pria ini, mas-mas, engkau bengi colong wae. Maka betul malam itu rombongan ada yang naik, ada yang jaga di bawah, ada yang amat-amati rumahnya orang yang punya. Itu bagi mesti, ya. Nun sewu. Tiga-tiganya ini apa? Ketika dia melakukan, alarmnya mesti berbunyi. Dia mesti lingak-linguk. Ya. Dan tadinya jalannya tegap, itu biasanya jalan saja sudah. Ya. Pelan-pelan. Tambah dekat dengan pohon, tambah alarmnya tambah. Ada yang tidak bisa naik karena panderdek. Itu menunjukkan apa? Ketika seorang tidak dalam keadaan berjalan di Shiratal Mustaqim, dia langsung mendapatkan siksa, tersiksa. Pasti, ya. Maka tidak heran, ya, nun sewu, ada seorang yang meninggal dalam keadaan ketika dia melakukan maksiat. Ya. Masuk ke hotel berdua, bukan muhrimnya, kemudian dia melakukan aktivitas di situ, itu double. Wong tidak maksiat saja jantungnya sudah, apalagi maksiat tambah 2. Ini biasanya ada yang jantungnya tidak kuat, langsung, ya, meninggal di saddle. Ya kalau saddle sepeda motor nggak apa-apa, ini saddle lain, ya enggak? Terjadi itu, betul. Ini menunjukkan, ya, seorang yang tidak berjalan di Shiratal Mustaqim itu sudah tersiksa. Dunia sudah, apalagi besok di akhirat. Lain makanya mudah-mudahan, ya, kita termasuk menjadi orang yang dalam keadaan bersyukur pada siang hari ini, memanfaatkan waktu walaupun hanya sebentar, ya. Untuk apa? Mengenang seorang yang mendapatkan karunia yang luar biasa, ya. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang betul-betul dijaga oleh Allah, dididik langsung oleh Allah, ya. Mulai dari beliau berada dalam kandungan, ini seolah-olah sudah ada satu training yang luar biasa, ya. Yang kebanyakan kita itu yang namanya training itu sudah banyak yang tidak ngikuti, ya. Tapi training yang sebetulnya itu adalah training kehidupan kita sendiri-sendiri, itu sudah training, ya. Dan rata-rata kita itu trainingnya itu training yang agak ringan-ringan lah, ya. Salah satu contoh ketika kita orang tua kita itu komplit terus sampai kita dewasa, apalagi sampai kita keluarga kok orang tua itu masih bersama kita, itu trainingnya ringan sekali, ya. Apalagi ketika orang tua itu memanjakan kita, wah,
Itu trainingnya ringan. Tapi ketika seorang mulai dari kecil saja nuwun sewu, wajah ayahnya tidak dilihat. Ketika dia belum dewasa, ibunya saja meninggal. Karena Rasulullah SAW waktu kecil itu beliau diajak oleh ibunya dan pembantunya untuk berziarah ke makam ayahnya. Tapi apa yang terjadi ketika akan pulang, ya, di perjalanan ibunya itu sakit, kemudian ibunya meninggal. Sedang beliau itu masih belum balik, ya, belum balik, tapi sudah punya, ya, ingatan, sudah, ya, pikirannya sudah cerdas. Ya. Apa yang terjadi? Ketika ibunya dimakamkan, kemudian diajak oleh pengasuhnya untuk pulang, maka beliau mengatakan, saya mau pulang kemana? Ayah saya di sana sudah meninggal, ibu saya di sini dimakamkan. Saya harus pulang kemana? Siapa yang harus menjadi tempat pulangnya saya? Coba bayangkan, mulai belum dewasa sudah mengalami, ya, satu training yang luar biasa. Lah kalau kita coba nuwun sewu. Saya sampai dewasa itu nuwun sewu, ya. Rumah saya masih nunut orang tua itu. Sampai saya nikah, itu saya masih nunut orang tua saya rumahnya itu. Masya Allah. Allah. Ya. Tapi alhamdulillah mulai kecil sudah mulai dilatih untuk bertanggung jawab. Ya. Saya mulai kecil itu sudah punya tugas. Apa? Ya. Jadi Sunan Kalijogo. Apa? Jogo kali. Zaman dulu itu yang namanya, ya, air pump itu yang punya nuwun sewu zaman saya kecil itu hanya Cina dan orang kaya. Kalau penduduk biasa itu apalagi di Wonosobo itu apa yang dikonsumsi? Air sungai. Air sungai itu dikonsumsi untuk semuanya. Mulai untuk cuci, mandi, masak, minum, itu dari air sungai itu. Coba bayangkan. Ya kalau yang di utara sana kan masih bersih, tapi kalau yang di kota apa yang terjadi? Seringkali macet dan airnya sudah begitu. Tapi waktu itu ya belum seperti sekarang, ya. Itu mulai dari kecil saya tugaskan untuk kalau air di rumah sampai mati maka harus berangkat, walaupun itu masih SD. Kemudian yang kedua, training yang kedua apa? Karena orang tua saya kebetulan punya losmen, ya, bukan hotel. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari orang tua saya, Pak. Waktu itu orang tua saya punya losmen atau, ya, kalau sekarang hotel melati lah. Itu di tulisan di mukanya itu ada pengumuman. Apa? Pengumumannya mengingatkan siapapun yang menginap harus, kalau wanita dan pria, harus menunjukkan surat nikah. Harus menunjukkan surat nikah. Kalau tidak membawa surat nikah, minimal dia harus membawa KTP 2 dan alamatnya sama. Nah, di situ. Ini pelajaran luar biasa apa? Orang tua saya hotel atau losmen tapi syariah. Mau bayar berapapun juga ketika itu bukan suami istri maka mohon maaf, silahkan cari yang lain. Saya ditugaskan untuk di sana. Dan apa ketika pembantu tidak ada, maka saya punya tugas untuk membawa KTP, laporan tamu yang ditulis dalam buku kedua tempat. Satu di Polres dan yang satu di Kodim. Sedang saya masih SD. Mungkin Mas tadi yang sedang baca Al-Quran itu. Kelas 4, 5 SD. Gitu. Ya. Masya Allah, ini ternyata training. Ya, training yang luar biasa. Maka kembali para jamaah rahimakumullah, ya. Maka
mudah-mudahan ya kita termasuk menjadi orang yang oleh Allah di-training sebagaimana Allah men-training kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa beliau itu mulai dari kecil sudah dibersihkan hatinya. Menurut satu riwayat sahih, beliau 2 kali. Yang pertama ketika masih umur 6 tahun, ya, masih dalam asuhan pengasuhnya, beliau dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Kemudian yang kedua ketika beliau akan Isra Mi'raj, beliau juga dibersihkan hatinya oleh Allah. Ya. Maka tepatlah ketika kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat itu mengandung 3 unsur yang luar biasa. Yang pertama adalah tadkiyah. Ya. Apa tadkiyah? Tadkiyah itu adalah mensucikan. Ya. Beliau diutus itu dalam mempunyai misi mensucikan umat. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadkirah, mengingatkan umat akan besok ada hari di mana semua manusia harus mempertanggungan jawaban apa yang semua telah dikerjakan di dunia ini. Dan yang ketiga adalah beliau memberikan taklim, memberikan pelajaran, pengajaran kepada umatnya. Maka di dalam surat Jum'ah ya, ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in min qablu la fi dhalalim mubin ya. Dan dia Allah yang telah mengutus ya, kepada umat yang ummi, yang buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka, yatluna alaihim ayatih, yang membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu di dalam terjemahan Departemen Agama itu sebutkan, dan juga Quran terjemahan dari Arab Saudi itu adalah sunnah ya. Wa im min qablu la fi dhalalim mubin, dan sungguh yang sebelumnya itu umat itu berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi ini yang pertama adalah beliau diutus itu dalam rangka untuk mengajarkan ayat-ayat Allah. Nah, ya. Masya Allah. Jadi ayat Allah itu ada 2. Yang pertama tergelar dan yang kedua tertulis. Yang tergelar apa? Semua yang ada di alam semesta ini adalah ayatnya Allah. Termasuk nun sewu kula jenengan niki, ya. Uniknya ya, Allah menciptakan itu spesial. Ora ombyoan. Salah satu contoh di sini ini yang hadir, tidak ada satupun yang wajahnya sama. Pasti ada bedanya, walaupun itu kembar. Pasti. Ya. Kemudian yang kedua, sidik jari kita itu tidak ada yang sama. Ya. Dan sekarang sudah meningkat lagi, iris mata. Sidik jari sudah ketinggal. Sekarang iris mata itu tidak ada yang sama. Sifat kita juga tidak ada yang sama. Spesial semua. Jadi jenengan kula niku special edition. Sungguh-sungguh. Kalau yang saya naiki itu Prima Special Edition. Tapi
ternyata ribuan itu yang punya. Berarti tidak spesial itu. Yang spesial siapa? Saya dan jenengan. Tidak ada yang lain. Maka di sana besok ketika kita itu diadili, tidak ada yang keliru. Ya. Masya Allah. Dan menurut penelitian para ahli, walaupun kita itu sudah hancur menjadi tanah katakanlah, ada elemen yang terkecil dari kita itu yang nanti akan menjadi bibit, kita dibangkitkan lagi. Apa itu? Yaitu tulang ekor, ujung tulang ekor kita. Itu menurut para ahli penelitian. Itulah nanti dari situ nanti kita akan dibangkitkan lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang kedua, Allah mengutus utusan ya, Rasulullah Muhammad SAW itu dalam rangka apa? Yuzakihim, untuk mensucikan manusia. Dengan apa itu? Dengan kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Nah, ya ini. Jadi kalimah thayyibah ini adalah kalimat yang paling luar biasa. Ya. Karena ketika seorang dalam keadaan oleh Allah mendapatkan petunjuk yang sempurna, hatinya itu dibukakan oleh Allah, kemudian mengenal Allah, yang segala sesuatu dilakukan dalam rangka untuk mengagungkan Allah. Ya, sebagaimana kita nun sewu sedang sholat. Ya. Sholat itu kan sebenarnya ibadah yang paling sentral, ibadah yang paling fleksibel, semua bisa melakukannya. Ya. Kalau selain sholat itu ada kendala. Contohnya puasa. Puasa itu kalau kita sedang tidak sehat, tidak wajib puasa. Ya. Zakat kalau kita tidak nun sewu turah, belum wajib zakat itu. Apalagi haji zaman sekarang. Sekarang daftar berapa puluh tahun? Kalau tidak salah ya sekitar kalau sekarang 40 tahun hampir mungkin 35 tahun. Masya Allah, jadi bapak-bapak yang sudah yuswa 40 itu kalau daftar sekarang yang biasa reguler ya nun sewu, besok berangkat itu sudah ngerekoso Pak. Maka berbahagialah yang sudah ya. Ini nyata ya. Tapi sholat itu enggak. Sholat itu adalah ibadah yang paling fleksibel, dan justru dari sholat itu nanti semuanya akan diperhitungkan. Ya, dalam satu hadis sahih sebutkan ya, ketika seorang sholat dan sholatnya baik, maka akan dianggap baik semua amal ibadah yang lain. Tapi ketika sholatnya rusak, maka dianggap semua amal ibadah yang lain rusak. Ya, sholat. Kemudian sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Apa? Mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sholat itu ditutup dengan salam. Ya. Membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, dan membaca salam itu ke kiri. Masya Allah. Artinya apa? Ketika seorang betul-betul dalam keadaan iman yang sampai pada cinta, dan cintanya kepada Allah, dan dia sadar ketika mencintai yang terpokok di situ, maka semua yang berkaitan dengan yang utama itu semua disayangi. Ya. Contohnya nun sewu, ketika seorang itu sedang jatuh cinta pada seseorang, itu apapun yang ada hubungannya dengan yang dicintai itu akan terasa. Ya. Ketemu Mbak Yune, ketemu Adine, itu sudah seolah-olah dia
Ya, rasa sayang itu ada. Itu. Bahkan kalau menurut guruan itu, lewong kucinge metu wae. Wah, iki kucinge. Itu terasa Masya Allah. Nah, seorang yang betul-betul dalam keadaan iman, apalagi sampai cinta yang tinggi pada Allah, maka pada gilirannya dia pasti akan sayang kepada semua ciptaan Allah. Dan ini pantas. Kemudian dia menyebarkan salam ke kanan dan ke kiri. Nah, ini para jamaah rahimakumullah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah demikian. Ya. Dia menjadi orang yang berhasil memimpin siapa? Yang pertama beliau berhasil memimpin dirinya sendiri. Ketika pada satu saat beliau sedang gembira, dia bersyukur dan tidak sampai lewat batas kegembiraan itu. Ketika beliau sedang dalam keadaan susah, itu juga ingat pada Allah. Ketika senang, ya yang diingat Allah. Ketika dalam keadaan susah, ada musibah, beliau juga ingatnya Allah. Dan beliau sadar, yakin apapun yang sedang menimpa beliau, itu semuanya adalah kasih sayang Allah. Nah, karena apa? Di balik orang mendapatkan karunia kemudian dia bersyukur, itu nanti akan ditambah kenikmatannya. Ketika mendapatkan musibah kemudian dia sabar dan yakin di balik musibah itu Allah akan mengganti dengan ganti yang luar biasa. Ya, dalam sebuah satu hadis sahih sebutkan ketika seorang itu diambil orang-orang terdekatnya, keluarganya, kemudian dia mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian dia sabar, maka Allah yang dijanjikan oleh Allah pada dia, bangunkanlah rumah untuknya di surga. Masya Allah. Dan doanya orang yang mendapat musibah apa? Gantikanlah, gantikan. Ya. Apa yang sudah diambil itu dengan ganti yang lebih baik. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Lah para jamaah rahimakumullah, ya. Inilah maka Rasulullah pada satu saat seorang sahabat bertanya kepada Sayyidati Aisyah, bagaimana akhlak beliau? Maka Sayyidati Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya apa? Ya. Seolah-olah beliau itu adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup. Ya. Karena apa? Karena ternyata di dalam perjalanan hidup beliau itu selalu dibimbing oleh Allah. Apapun yang sedang dialami oleh beliau, ya, itu jalan keluarnya adalah Allah selalu menyertai. Ya. Ayat-ayat Quran yang turun itu semuanya adalah jawaban atas problem yang dihadapi oleh beliau. Ketika menghadapi satu problem, beliau ingat pada Allah, minta pada Allah petunjuk, kemudian Allah memberi petunjuk, diturunkanlah Al-Quran. Ya, Masya Allah. Maka ada nuzulul Quran. Ya. Itu sebenarnya tidak hanya ketika pertama kali turun, tapi setiap waktu ketika beliau menghadapi problem, itu pasti Allah langsung memberi jalan keluar. Jadi para jamaah rahimakumullah, ya, karena terbatasan waktu, ya, maka marilah ya kita mohon pada Allah. Salah satu doa yang barangkali sudah ada yang pernah ngafalkan, doa tentang kita mohon. Mohon apa? Mohon untuk mendapatkan anugerah yang terbesar apa? Bisa mencintai Allah dan mencintai orang yang mencintai Allah dan beramal yang dengan amal itu bisa menghantarkan
cintanya kepada Allah. Inilah kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Apa? Selalu dalam keadaan mencintai Allah. Dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Sesama orang yang beriman. Itu Masya Allah indahnya. Ya, indahnya luar biasa. Ya. Bukan seperti kata-kata seorang yang mau pensiun jadi orang yang paling top di satu negara. Itu kata-katanya kemarin mengatakan mereka rame-rame datang pada saya. Tapi sekarang mereka rame-rame meninggalkan saya. Siapa itu nanti cari sendiri. Siapa itu? Artinya apa? Kumpulnya itu hanya musiman. Mengapa bisa berkumpul? Karena sama-sama punya kepentingan. Ketika kepentingan itu sudah mulai tidak punya wewenang untuk mengatur, maka rame-rame tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang demikian. Bahkan ketika beliau meninggal, ya, itu sahabat Umar sampai mengatakan, siapa yang mengatakan Rasul Sallallahu meninggal, maka akan saya sampai begitu. Rasa cintanya. Allahu Akbar. Walaupun kemudian diingatkan kepada sahabat Abu Bakar, ya, bahwa Rasulullah itu adalah manusia dan manusia pasti akan mati. Itu dikata. Maka kemudian sahabat Umar kemudian sadar, ya, Masya Allah. Ya. Apa? Kecintaannya itu adalah kecintaan yang tulus, kecintaan karena Allah. Ya, maka doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk dapat mencintaimu. Ya. Wa hubba may yuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintaimu. Ya, Masya Allah. Ya, yang pertama nikmat orang yang bisa mencintai Allah itu tidak bisa dibayangkan. Apa itu? Yaitu ketika orang sholat kemudian khusyuk. Dan ini menjadi PR kita semuanya. Ya. Kita sudah sholat sering. Tapi kira-kira 5 waktu sehari semalam itu nun sewu kulon jenengan khusyuk ini ku pas sholat nopo? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bisa satu sholat saja kita khusyuk itu sudah, ya. Apalagi khusyuk seperti subuh 2 rakaat bisa khusyuk. Apalagi kita, sahabat itu pernah pada satu saat diperintah oleh Rasulullah untuk sholat, disuruh sholat sunnah. Kemudian setelah selesai Rasulullah tanya, 2 rakaat tadi kamu khusyuknya yang mana? Nah, maka ada sahabat yang mengatakan, saya khusyuk tadi rakaat pertama. Rakaat kedua ambiar. Ada lagi sahabat, saya rakaat pertama tapi separuh. Berarti 1/4. Ada para sahabat yang lebih sedikit dari itu. Ini sahabat 2 rakaat itu 2, paling banyak separuh. Nah kalau kita kira-kira berapa? Masya Allah, Masya Allah. Maka inilah barangkali menjadi PR kita, ya. Karena pada satu saat nun sewu, eksekusi itu tidak hanya orang yang dapat hukuman kemudian sudah ditok oleh hakim, eksekusi. Kita ini saben waktu nanti akan ada eksekusi loh. Tapi masih dirahasiakan. Allahu Akbar. Saya sampai umur 70 lebih ini saya merasa belum siap loh kalau dipanggil. Saya percaya jenengan, saya husnudon. Jenengan kira-kira ya barangkali ya sama dengan saya. Belum ada yang daftar lah. Berarti apa? Ya nun sewu, ya. Kita rata-rata belum siap. Maka mohon mudah-mudahan kita masih diberi waktu dan Allah menambah petunjuknya pada kita sehingga kita bisa sholat itu minimal bisa
khusyuk. Yang pertama, yang kedua adalah wa hubba may yuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintaimu. Ketika seorang betul-betul saling menyayangi karena Allah, itu cintanya tulus, cintanya ikhlas. Ya. Yang ketiga, ya tadi itu. Ya. Wal amalil ladzi yuballighuni hubbaka, dan saya mohon untuk dapat beramal yang dengan amal itu menghantarkan cintaku kepadamu. Mudah-mudahan ya, salat itu kita sedang menghantarkan cinta kita pada Allah. Ketika kita bergaul dengan keluarga kita, ya, bersalaman dengan suami istri kita, anak kita, itu harus ada perasaan kasih yang tulus. Ya, jangan dengan embel-embel. Nanti kalau saya sudah pensiun, sopo sing mikirake nyong. Tidak usah. Serahkan semua pada Allah. Ya. Ini barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan. Bukan berarti saya sudah dalam keadaan level mencintai Allah. Saya sedang prihatin ya dengan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita saling doa mendoakan ya, mudah-mudahan Allah masih memberi waktu pada kita dan menambah petunjuknya kepada kita sekalian. Nasrun minallah fatun qarib, astaghfirullahaladzim. Kalau ada benarnya itu hanya pertolongan dan benar dari Allah, dan kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah fatun qarib, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jazak kepada Ustadz Haji Slamet Saifuddin yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin. Sekarang absen dulu nggih. Pimpinan Ranting Wonosobo Timur. Patim, alhamdulillah ada satu. Yang ibu-ibu? Ibu satu, ya. Prajuritan bawah? Berapa? Alhamdulillah. Ada lagi ibu-ibu? Alhamdulillah. Pimpinan Ranting Wonosobo Barat? Ada? Kosong? Dari Kejiwan ada? Alhamdulillah. Yang bapak-bapak ada? Tidak ada. Pimpinan Ranting Wonosobo Utara? Masya Allah. Alhamdulillah. Argopeni ada ini ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Dari Jelamprang? Oh ya, alhamdulillah ada. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sribit? Sribit ada? Kosong. Ibunya? Oh iya, alhamdulillah ada Pak. Iya. Purwa Pancur Wening ada? Alhamdulillah 1, 2, 3. Sidojoyo? Ibu-ibu ada? Sidojoyo? Bapak-bapaknya ada? Oh, kosong ini Pak Sidojoyonya. Penawangan? Kosong. Jogonegoro? Kosong juga. Wonosobo Selatan? Alhamdulillah ada. Dari Sudagaran ada ini? Oh iya. Oh alhamdulillah. Ada yang belum saya sebut ibu-ibu, bapak-bapak? Oh dari TK. TK apa? Iya. TK apa 1? Apa 2? Apa 3? Aba 4, aba 5, aba 6, aba 7. Wah banyak ini yang dari TK.
Iya. Oh, SD Al Azkiyah. Alhamdulillah ini belakang banyak. Iya. Sudah kan? Iya. Ada. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Oh iya, panti asuhan tadi. Wonosobo Utara, panti asuhan. Masya Allah itu belakang-belakang banyak, depan juga. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah hampir ranting di penjuru Pipinajah Bang Wonosobo telah meramaikan kajian pada Ahad ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan kita diberikan kemudahan untuk selalu hadir di dalam majelis ini. Amin. Acara yang terakhir ialah penutup. Marilah kita akhiri kajian pada hari ini dengan bacaan doa kifaratul majlis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan saya akhiri syukron billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.